Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Alhamdulillah kita sudah berada di ujung pembelajaran kita untuk modul 1.4. Dalam pembelajaran modul 1.4 ini, kita akan melakukan aksi nyata mengenai budaya positif. Bersama saya, Feni Hidayati, CGP Angkatan 7 dari Kota Bandar Lampung. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 5 Bandar Lampung dengan fasilitator Bapak Soeharto dan PP Ibu Safitri. Pada modul 1.4, kita sudah belajar tentang teori kontrol, disiplin positif, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Selain itu, kita juga sudah belajar tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Teori kontrol, menurut Dr. William Glasser, ada 4 teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Golson, ada 3 motivasi perilaku pada manusia. Yang pertama adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah cara untuk melakukan pengarahan agar tingkah laku bisa sesuai dengan perilaku secara umum. Sedangkan konsekuensi adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Sedangkan restitusi merupakan proses kolaboratif yang diterapkan guna mengajarkan kepada murid tentang bagaimana mencari solusi dari setiap masalah. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir adalah manajer. Nah, dalam menyelesaikan masalah, kita bisa melakukan teori segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Untuk lebih paham, kita akan di sini saya melakukan pengimbasan. Yang pertama adalah yang saya lakukan adalah dalam sisi berbagi ini adalah 1. Membuat keyakinan kelas. Yang kedua adalah pengimbasan materi budaya positif terhadap teman-teman di SMA Negeri 5 Bandar Lampung dan mahasiswa PPL yang saat ini sedang berada di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita ambil dari kesepakatan kelas, yaitu bagaimana kesepakatan kita untuk kelas di tempat kita, yaitu kelas 10E 3. Nah, di sini Ibu akan membagikan ada 2 not, ada warna pink dan hijau.
Not yang pink kamu tuliskan adalah tampak seperti, dan not yang hijau adalah tidak tampak seperti. Ini tuliskan sesuai dengan hati nuranimu. Ada pertanyaan? Tidak? Ya, kalau tidak, mari kita mulai sekarang. Anak-anak ini sudah semua kalian kerjakan semua dari centang semua. Sudah, Bu. Sekarang kita akan mengelompokkan antara keinginan kalian dan kenyataan. Jadi antara masalah dengan keinginan yang kalian harapkan. Dan Ibu minta perwakilan dari masing-masing barisan untuk membacakan hasil ungkapan hati nuranimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan membacakan masalah dan keinginan dari kelompok saya. Masalahnya, memakai gelang atau perhiasan di sekolah. Keinginannya, sebaiknya saat di sekolah tidak menggunakan gelang atau perhiasan. Masalah yang kedua, membolos tiket kelas habis pulang sekolah. Keinginannya, sebaiknya sehabis pulang sekolah sesuai jadwal tiketnya dilaksanakan. Ini masalahnya pakaian tidak rapi, atau baju dikeluarkan, amat tidak piket. Ini keinginannya semuanya berpakaian rapi, pakaian dimasukkan. Yang sudah kalian ungkapkan tentang keinginan masalah dan keinginanmu setelah dikelompokkan, terciptalah keyakinan kelas yang kita lihat apakah masih ada yang sama. Yang pertama adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi ini keyakinan kita untuk ketiga yang pertama ya. Yang kedua, bertanggung jawab dengan tiket kelas. Setuju? Baiklah anak-anakku semua, hari ini kita sudah mendapat kesepakatan keyakinan kelas untuk 10 E3. Kita sudah memiliki 8 keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah perjanjianmu pada dirimu sendiri, pada teman, pada bapak ibu guru, dan terutama perjanjianmu dengan Tuhan. Ya, jadi apapun yang terjadi, balikan lagi pada keyakinan kelas. Karena keyakinan ini muncul dari keinginan yang ada dari dirimu sendiri. Ada pertanyaan dari sini? Ya baiklah, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kini Hidayati dari SMA 5 Bandar Lampung, calon guru penggerak angkatan 7 untuk Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi atau sharing pembahasan untuk teman-teman di sekolah tentang budaya positif. Di sini kita saling sharing ya. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita ada semoga kegiatan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa minta rahmat dari berdoa mulai.
Berdoa selesai. Mereka teman-teman semuanya. Oke, saya bilang ya. Saya grogi. Untuk yang pertamanya tentang budaya positif. Ini materi ini adalah materi tentang keseharian kita. Kita akan mulai dari sini. Sebelum mulai, saya akan mengajak teman-teman bermain. Tapi bermainnya adalah diri kita sendiri. Kita berhayal sebentar ya. Sekarang saya minta tolong teman-teman untuk angkat tangannya. Salah satu aja tangannya. Kalau tidak tangan. Nah, di telapak tangan kita berhayal ya. Kita lihat ini. Anggaplah di telapak tangan teman-teman ini ada sebuah barang yang sangat berharga untuk teman-teman. Apakah itu yang bukan sangat berharga, yang orang lain tidak boleh tahu, yang orang lain tidak boleh ngambil? Sudah kebayang? Nah, kalau sudah kebayang, genggam tangannya, telapak tangannya genggam. Sudah? Nah, saya minta Mbak Desi, Mbak, tolong buka Mbak telapak tangannya Mbak. Oh, makasih. Ingat ya, di genggaman ini adalah barang berharga yang orang lain nggak boleh tahu, gitu, ya. Bayangkan, Bu Tati, kalau buka Bu, itu bukan juga alhamdulillah. Ingat ya, di dalam ini adalah barang berharga yang kalian harus pertahankan. Berarti ini nggak siapa namanya? Mbak Fitri, kalau buka Mbak. Ini bisa dikomit ya. Mbak Fitri, tolong buka nggak? Ini nggak? Ini kan tadi hanya saya yang tahu itu ya. Jadi saya tidak memperbolehkan. Kalau kan saya enggak, saya coba ulang di sini. Bukan Mbak? Karena ini saya. Mbak nggak buka. Enggak, karena ini punya saya jadi tahu. Kayak mana kalau ini Mbak, kita tukaran aja. Mbak buka, nanti saya kasih. Saya kasih hadiah, saya kasih juga. Enggak. Bener nggak mau Mbak? Itu bukan saja mau Mbak. Karena dia mempertahankan diri saya. Mbak bener nggak mau? Iya. Ada yang lain, ini Mbak siapa? Mbak itu, kalau buka Mbak. Apa Bu itu dengan nggak mau Bu? Saya ingin mempertahankan apa yang saya punya Bu. Itu belum berharga loh, banyak saya ada yang lebih berharga loh Mbak. Punya saya lebih berharga Bu. Mbak nggak mau buka? Enggak. Walaupun tak nyawa taruhannya. Insya Allah. Terima kasih ya. Makasih ya teman-teman ya. Nah, dari kegiatan ini tadi kita ambil refleksinya kepada tadi. Kalau kita lihat sebelum saya bahas, yang bisa menggerakkan buka dan tutupnya telapak tangan kita ini siapa? Diri kita sendiri. Jadi pada budaya positif ini saya mengajak dari awal sampai dari itu adalah bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa memaksa kita. Buka tutupnya itu adalah ketentuan dari diri kita sendiri. Begitu juga proses pembelajaran yang kita lakukan pada murid-murid kita, atau proses pendidikan yang kita lakukan terhadap anak-anak kita, adik-adik kita. Kita nggak bisa memaksa. Benar, kita mulai ya. Kita bahas untuk materi kali ini, yaitu tentang teori kontrol. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Yang terakhir adalah di sini saya akan membahas tentang posisi kontrol. Saya minta tidak apa-apa ya. Sekarang kita akan bahas teori kontrol. Tadi kita sudah praktek mana sih teori kontrol dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Begitu juga sifat kita. Dalam teori kontrol ini adalah teori dari Dr. Williams. Dr. Williams ini adalah psikologi dalam bidang pendidikan. Dia mengatakan bahwa dalam teori kontrol itu ada 4. Yang pertama adalah teori ilusi guru mengontrol murid. Pada ilusi guru mengontrol murid ini, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti tadi, saya tadi minta tahu Mbak Desi,
Mbak tolong buka, bukan, karena kemauan dia sendiri. Bukan sih, tolong buka, bukan. Bukan saya maksa ya berarti ya, kan bukan sendiri. Untuk Mbak Fitri nggak mau, saya nggak mau. Begitu juga dengan murid kita, begitu juga anak-anak kita di rumah. Kita tidak bisa memaksa dalam itu. Leadership untuk mengontrol murid, dikatakan bahwa yang bisa mengontrol itu adalah si murid itu sendiri. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Ya, tadi kan saya seperti mengontrol perilaku murid. Hal demikian tidak terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi pada saat kita meminta dan murid itu membuka, guru punya kuasa dari depan kelas. Bukan berarti anak itu melakukan apa yang kita perintah itu karena kita, tapi karena dirinya mau dia mengontrol diri. Yang kedua adalah di sini maaf sebelumnya kita membuat kesepakatan pasti saya lupa. Di kesepakatan pasti nanti kalau teman-teman mau buat silakan ya, atau di dalam penjelasan atau pemberian saya ada yang ditambahkan silakan. Ada yang ditambahkan kesepakatannya cukup. Asik. Kita lanjut dengan ilusi yang kedua. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini adalah penguatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut akan menjadi tergantung pada pendapat sendiri. Maksudnya di sini adalah kita suka membimbing anak-anak kita belajar. Kalau kamu nggak belajar, nanti kamu nggak bisa. Atau sama anak-anak kita di rumah ya, lebih hebat lagi di takutnya kita ya. Dia kerjain lebih. Kamu nggak bisa awas. Ya. Anak-anak kita dulu. Bukan berarti dia dulu itu nanti, karena posisinya, iya. Jadi tapi dampaknya dalam teori kontrol ini apa yang terjadi tadi? Dia akan membawa tindakan kita nanti ada suatu penekanan dan nanti akan ada pemberontakan. Tapi bisa jadi murid kita atau anak kita akan tergantung pada kita. Iya, kerjakan tugasnya. Atau kadang-kadang guru lebih hebatnya kalau di awal pelajaran lagi ngajak, tolong perhatikan saya. Memang saya siapa? Adakah yang memaksakan untuk menjadi guru, seorang guru di depan kelas memaksakan, tolong perhatikan saya. Itu tidak ada ketentuan, tapi bagaimana si murid mengontrol dirinya agar dia memperhatikan di depan kelas. Begitu juga orang tua. Ya. Kita lanjut ke ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memperkuatkan karakter. Ini yang kadang-kadang tanpa kita sadar. Pada teori ini, guru bisa menyebutkan atau orang tua bisa menyembunyikan dalam bahasa yang sangat halus. Ini apa salahnya? Ibu kecewa sama kamu. Kok belakannya seperti ini hasilnya? Padahal udah ibu ajarin, udah ini. Iya enggak? Kadang-kadang seperti itu. Saya kecewa deh. Apa yang timbul? Si murid kita, anak kita itu, nama saja, dia itu manusia yang gagal. Saya tidak berhasil, saya sudah mengecewakan. Jadi apa yang ada? Dia itu selalu tertanam sisi positif negatifnya, bahwa dia itu adalah makhluk yang orang yang gagal, orang yang bersalah. Nah ini juga bacaan juga. Dalam teori kontrol ini suka kita lakukan seperti ini. Ya. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Contoh dalam permainan tadi, saya tadi masak. Mbak Fitri sama Mbak siapa tadi? Mbak Irma nggak mau buka, udah saya ancam. Mbak Irma saya ancam. Walaupun sampai nyawa taruhannya, insya Allah. Mbak Fitri, saya buka dengan nenek saya nggak mau. Saya kasih hadiah nggak mau. Itulah pemaksaan. Ini termasuk dalam teori kontrol.
Dari posisi kontrol tadi, dari teori kontrol tadi, maka kita akan dapat adalah bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi kita udah belajar teori kontrol. Stimulus respon itu apa ya? Yang tahu? Ya, dia di bawah ya teori ya di bawah aksi dan reaksi. Ada aksi, ada reaksi. Kalau saya dulu, ya kan? Kalau saya dikasih, kalau saya dibaiki, saya baik. Itu kan dari manusia. Kalau saya dijahatin, saya dijahat. Tadi kita udah belajar dari kontrol tadi, yang empat tadi. Nah, menurut Stephen Covey dia tentang leadership, tentang kepemimpinan, kita lihat apa sih yang terjadi. Ini kita mulai dari diri kita sendiri ya. Dalam stimulus respon, di situ ada realitas kebutuhan kita itu sama. Kita memandang itu dalam stimulus respon, bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Kita punya kebutuhan yang sama. Tetapi dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kayak tadi, contoh kegiatan ini antara kebutuhan saya dan kebutuhan adik-adik sama teman-teman berbeda. Ya enggak? Jadi kita tidak bisa menyamakan. Begitu pula dalam kegiatan kita dalam pendidikan, baik di sekolah, di masyarakat, atau di rumah. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan dalam teori kontrol, yang sebaiknya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya gimana? Kalau kita mendapat, sekarang kita memandang saja ya. Kalau ini apa? Dalam stimulus respon ini semuanya menambahkan, tapi dalam teori kontrol beda-beda gambarannya. Ya, kalau saya kok ini berbagi saya mengingatkan. Untuk teman-teman, mungkin gaya hidup itu kalau mau harus mengganti sesuatu. Jadi subjektif. Jadi itu yang kita harus ubah dalam mindset yang ada dalam kita. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Iya enggak? Teman-teman suka seperti itu enggak? Berharap orang bertinggikan. Iya. Iya. Pokoknya kamu tuh nggak tahu. Saya ini terlambat kenapa? Kamu tuh nggak tahu. Kamu belum pahami saya. Itu adalah aksi dan reaksi. Stimulus. Padahal dalam teori kontrol tadi dikatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini baru terjadi pada saat kita di sekolah, di pendidikan, di kelas ya. Kita memandang murid kita atau memandang anak kita itu sama. Kamu sama kayak saya. Ya. Anak-anak kita, murid-murid kita tidak sama kayak kita. Di kelas itu banyak berjuta impian, berjuta harapan. Kalau kayak saya, contohnya saya ngajar matematika, saya jangan berharap bahwa murid saya di kelas akan menjadi matematika semua. Di situ ada seorang seniman, ada seorang atlet nasional, ada calon-calon pejangga yang ini, bahkan ada ahli-ahli sains. Mungkin ada calon-calon pengusaha yang hebat. Di sekolah, bagaimana dengan di rumah? Kita mau kadang-kadang kita memandang anak kita atau adik kita bersama dengan saya. Kok kamu nggak sama sih? Kamu nggak bisa ikutin saya. Apalagi kalau orang tua, maaf ya, saya tidak orang tua. Saya kalau situ saya berbagi, kayaknya betul saya tidak. Setelah kita berjalan anak-anak kita, contoh kakaknya. Kita tidak bisa memandang. Kita itu adalah stimulus respon. Kita memandangnya sama dengan kita, tetapi murid kita, anak kita, orang sendiri kita coba pahami pandangan mereka. Jadi dengan seperti itu maka kita akan menguasai mulai mendidik diri kita sendiri dan kontrol dalam diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan.
luar biasa ya. Apalagi anak murid kalau nyontek. Oh, kamu nyontek ya? Iya loh. Nggak belajar itu ada yang ngomongnya. Sama dengan di rumah. Adiknya minjem baju kakaknya. Ada cuma minjem ya. Kakaknya sudah tuh kayak pecah perang dunia ketiga, bener kan? Atau sama anak-anak kita di rumah yang Kak Bu Desi, Kak Sista. Tapi dalam teori kontrol sekarang kita lihat semua perilaku itu memiliki tujuan. Mengapa mereka berbuat seperti itu? Pasti ada tujuannya. Jadi nanti bagaimana dan bagaimana sekarang dalam teori kontrol itu bagaimana kita mengarahkannya. Tapi kita tidak memandang itu sebagai kesalahan. Yang berikutnya dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak orang lain mengontrol saya? Ya. Gimana sih? Bisa saya kontrol? Mbak datang kerja di sini akan dikontrol kepala sekolah? Memang kayak gimana? Mbak ini gitu ya? Nah, jadi dari kontrol itu bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Enggak juga ya, sama ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan yang ada. Seperti tadi, kalau kita sudah berusaha untuk kalau hidup kita dengan kehidupan, nggak bisa. Ancamannya apa? Ada ancaman nggak? Timbul sifat diktator kita, sifat penguasa kita. Kalau di sekolah, contoh saya ini enggak, saya timbul sifat diktator saya. Datang nggak? Enggak. Kalau di rumah lebih hebat lagi harus keluar. Kalau ini, kalau karena ibu tak mungkin, aku gitu, iya nggak? Nah sekarang coba, ini diperhatikan. Jadi bahwa kita ini bisa ya seperti itu ya. Jadi jangan lagi kita memaksa, tapi gunakanlah kolaborasi. Coba diajak murid-muridmu atau teman sekitarmu dengan berkolaborasi dengan anak kita. Bukan kita menghadap rumah dan belajar, apalagi dalam lagi kita ngajarin supaya kita dalam agama juga. Ya, jadi bagaimana dengan murid-murid kita? Kita jangan menghadap, jangan memaksa, berkolaborasi lah. Pasti, ya. Dalam diri mereka juga punya pendapat. Yang berikutnya adalah model berpikirnya ini ada di tempat kita yang pada saat ini adalah menang dan kalah. Kalau saya seperti ini saya akan menang, kalau enggak saya akan kalah. Apa yang diinginkan dari menang dan kalah? Kalau pada saat kita menang, nih maaf ya, ego kita main, maupun tidak ditantangkan, sebersih yang ada di dalam hati kita. Kalau dalam agama Islam, itu tidak ya. Bangga diri ya. Dicatat dalam beberapa dari mereka. Nah, tapi kalau kita kalah, kita akan kecewa. Kita akan menyalahkan diri kita atau menyalahkan orang lain. Padahal dalam agama janganlah kamu berputus asa karena kamu sudah besar. Tetapi dalam teori kontrol, model berpikir kita itu adalah menang dan menang. Tidak ada yang kalah. Seperti kata pepatah, kata Imam adalah kekalahan. Ada kegagalan adalah apa mbak? Nah itu sampai sini kira-kira gimana? Ini sambil dicicip ini. Ya gini. Gak apa-apa sampai ini tetap saya tinggal saya dari. Gimana ada pertanyaan? Pas? Ya berarti ini kita baru lanjut ke disiplin. Sebelum saya bicara tentang disiplin positif, karena kan tadi kita sudah mengontrol diri kita ya, berarti kita kan membuat suatu peraturan yang disiplin ya. Nah, sekarang disiplin itu menurut teman-teman dari gambar di sini apa sih sebenarnya disiplin itu? Enggak, teman-teman kira-kira disiplin itu apa sih?
Kalau menurut saya disiplin itu adalah melakukan apa yang sudah menjadi komitmen awal kita. Jadi apa yang sudah kita tetapkan, oh kita mau berbuat apa nih di awal tujuan kita, komitmen kita, maka kita harus menjalankan itu, gitu. Baik dari segi ketepatan, baik dari segi waktu, baik dari segi kualitas. Nah itu sesuai dengan yang kita komitmenkan di awal, itu yang menurut saya disiplin itu harus seperti itu. Ya, dan itu dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Benar banget sama Mbak Siapa ini. Ya, Mbak Ina. Ya, kita kasih foto dulu Mbak Ina. Ya, ada lagi yang lain menurutnya disiplin itu Mbak Ina betul. Ada yang menurut ini coba dari ibu-ibu. Ya. Saya hampir sama ya pendapat saya, disiplin itu ya contohnya kepada anak saya di rumah, jadi harus mematuhi apa, bertanggung jawab atas apa yang harusnya yang dia lakukan gitu. Misalnya contohnya habis mandi gitu, handuk yang bekas sudah mandi harus ditaruh pada tempatnya. Itu yang saya terapkan disiplin di rumah sih, yang hanya contoh kecilnya gitu. Habis makan piring itu ditaruh tempat cuci piring. Nah, disiplinnya hanya hal-hal kecil itu sih ya. Kalau di rumah sehari-hari pada anak saya. Makasih Mbak Silvia. Betul ya, itu menimbulkan suatu kebiasaan yang baik ya Mbak Sista ya. Nah, intinya betul dari kata Mbak siapa tadi Mbak? Mbak Lina sama Mbak Sista. Disiplin itu intinya adalah kepatuhan. Nah, arah kepatuhannya akan menimbulkan suatu kebiasaan yang baik loh. Maka di sini dari teori kontrol tadi, kita ya tadi dari teori kontrol kan, kita masuk disiplin sehingga terciptalah disiplin yang positif. Di mana disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan, ancaman mau hukuman. Berarti motivasinya dari diri dia sendiri. Jadi motivasi intrinsik timbul dari dirinya sendiri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sekarang kita lanjut ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini berhubungan ya dari tadi ya, dari kontrol, dari sisi positif akan menimbulkan suatu motivasi. Motivasi perilaku manusia menurut Dian Wilson, ini adalah seorang psikolog ya, psikolog dalam bidang pendidikan ya. Dia mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti tadi motivasinya. Maaf, saya tanya Mbak PPR. Mbak PPR datang ke sini, motivasinya apa dari tiga ini? Ada nggak? Ada nggak? Saya nggak tahu loh. Kan dia tahu kan Mbak sendiri motivasinya. Untuk kenyamanan yang penting lulus kuliah dan nilai yang bagus. Iya. Iya. Apa Mbak Sita sama Mbak Desi, Bu Sati datang ke sini kenapa? Oh, nanti kalau saya lulus sama Bu Femi, bantu saya juga tuh. Motivasi apa tuh? Nah, jadi yang mereka, apa sih usia mana motivasinya? Yang 3. Jadi saya berharap teman-teman PPL dan saya sendiri juga teman-teman di sini semua kita ada di motivasi yang ketiga ya. Kita datang ke SMA 5 itu karena untuk keinginan kita sendiri. Tidak datang terlambat juga karena keinginan sendiri. Jangan takut apa ya? Takut apa? Oh di situ ada kepala sekolah berdiri pulang. Yang penting yang udah nomor. Jadi kan kalau sekarang timbul nggak? Timbul. Kamu kayak kolak ya.
saya. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi yang tadi kita ada itu yang tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Ayo coba buka di mana akunya? Nanti kita kan macam-macam motivasinya. Terima kasih. Jadi setelah pemaparan tadi ada 3 motivasi yang secara teoritis gitu ya. Kalau saya melihat diterapkan di siswa, sepertinya yang nomor 2 gitu. Kalau ancaman Ya, gitu ya. Karena kalau berbicara imbalan, mereka tahu juga sih kalau imbalan kalau dia nggak bisa ya memang dia katanya sih gitu tahu. Tapi rata-rata karena takut gitu ya. Sepertinya itu motivasinya itu. itu motivasi yang ada di anak-anak kita di sini loh. Pada umumnya sih. Menurut pandangan ini. Iya. Sekarang coba kita lanjut. Saya itu jadi kan. Nah, sekarang kita coba pandang yang ini nih. Mungkin ini boleh kok bisa jawab kan mengajar kamu kan loh. Menurut Bu ini gimana? Bapak ini tentang motivasinya. Ini nggak ada banyak, ini apa-apa nih. Terima kasih Bu Feni izin menjawab untuk kalau yang saya perhatikan dan saya amati selama dari SMA 5, kalau dibilang untuk motivasi mungkin tidak tidak semua mungkin untuk motivasinya yang disampaikan sama Bu tadi yang nomor 2 ya. Tapi mungkin sebagian besar ya. Tapi ada juga yang memang dari hatinya dia ingin seperti itu. Kalau tadi Bu Feni bilang saya di pramuka seperti apa? Kalau misalnya di pramuka, kalau yang di pramuka wajib mungkin yang nomor 2. Ya, yang nomor 2 itu keterpaksaan, ada yang terpaksa karena ada yang dari kata wajib, ya Bu ya. Tapi ada juga yang memang dari hati mereka untuk misalnya mau gitu kan di luar dari pramuka wajib ada pramuka inti atau pramuka reguler yang memang mereka ikut dari hati mereka ingin mengasah bakat mereka di luar dari akademi mereka gitu. Itu ada yang seperti itu gitu. Jadi menurut saya tidak semua motivasinya itu ancaman dan hukuman tadi, bergantung dari mana mereka melihatnya itu, dari sisi mana. Berarti di sekolah kita masih ada motivasi kita Ada. Amin. Dan kita doakan semoga anak-anak kita yang siswa-siswa kita di sini semoga lebih menyadari artinya belajar ya. Amin. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Strategi apakah yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda atau pada anak-anak kita? Bisa ya kan kita nggak bicara murid kita. Nah, pada anak-anak kita seperti tadi Mbak Sisa cerita ya, habis mandi rambut diletakkan di situ ya. Itu kan disiplin yang positif ya. Strateginya. Nah, sekarang bagaimana kalau di sekolah nih? Nah, coba Mbak MPPR ini pasti punya anggaran gitu ya. Kan sudah punya teorinya. Kira-kira Mbak itu mau menanamkan strategi apa? Tadi kan udah ada kalimat gimana nih? Strategi positif yang mana yang kira-kira ditanamkan? Untuk strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada peserta didik di kelas? Karena saya hanya beberapa kali mengajar saja. Jadi untuk saat ini strategi yang saya lakukan adalah dengan memberikan contoh baik seperti kata-kata yang positif dan juga memberikan perilaku yang positif. Jadi menurut saya itu adalah hal yang paling penting dan mendasar untuk strategi yang penting gitu untuk menanamkan disiplin positif terhadap peserta didik. Iya, intinya siapa ini? Antika. Nah, Angka ya? Antika. Jadi kita menjadi role model ya. Jadi kalau kita ingin jadilah role modelnya. Kalau kita jadi wanita apa jadinya?
Microsoft Sync jadi tadi, jadilah strategi salah satunya strateginya seperti tadi itu menjadi role model. Lanjut Mbak Fili. IPA telah menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi tegak pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa dengan perilaku IPA yang tiba-tiba terjejak dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang terjejak dan malu luar biasa, dan malahan dipaksa untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin jauh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidungnya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Ya. Alasannya? Apa? Hubungan karakter. Iya. Iya, dimatikan karakternya di depan teman-temannya itu efeknya itu nggak cuma hari itu saja. Jadi dia akan malu di depan temannya, bahkan untuk setelah lulus pun ketemu temannya mungkin nggak pede gitu. Iya. Jadi nggak setuju ya Mbak ya? Enggak. Ada lagi yang lain? Ada yang lebih ekstrim? Sama dengan satu. Tidak. Jadi ada fisik gitu ya, menunjukin dulu firman sampai iya. Yang kedua, berarti kasih semua ya kita sepakat ya. Yang kedua adalah menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Sepakat. Kenapa disebut hukuman? Di mana dia hukuman? Karena kalau konsekuensi kesepakatan kedua belah pihak, tapi kalau hukuman hanya guru itu saja yang menghukum. Kalau di kampus ini di Pak Seno, di mana dia memberi hukuman? Itu pemerintah Untuk diri dan lagi ke depan maju ke depan kelas. kemudian ke anak-anak dibiarkan ketawakan dia. itu hukumannya jadi bukan konsekuensi ya dia. Kita benar-benar dia ini suatu hukuman yang tidak direncanakan dan tidak disepakati. Masih lagi. Nah, tadi kita udah lihat hukuman secara tidak langsung, hukuman dan konsekuensi. Sekarang ini ada pernyataan. Silakan teman-teman tanya jawab ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada konsekuensi? Enggak. Sepakat kita semua hukuman ini? Hukuman. Nah, lanjut. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada konsekuensi? Ya. Ini hukuman karena kalau konsekuensi mungkin sebelumnya ada kesepakatan dulu. Tergantung itu Begini, kayaknya nggak mungkin ya suruh lari basket itu hukuman ya. Kalau udah tahu semua kayak gitu, ayam mendingan saya lari basket gitu lagi lagi. Tapi ini kayaknya hukuman. Berarti yang 1, 2 udah hukuman ya. Kita lihat yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Bukan hukuman ya? Bukan. Walaupun fisik itu. Ya. Tapi kan dia bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Kita lanjut. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Iya. Bukan konsekuensi ya. Bukan. Kita sekarang lihat jawabannya. Iya. Yang pertanyaan yang pertama itu adalah konsekuensi. Karena mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Bukan. Jadi itu
baik gitu ya. Jadi baik-baiknya gitu ya. Jadi kan konsekuensi itu berakibatnya menjadi baik gitu. Iya, memang konsekuensi salah satunya adalah kesepakatan, ya, mencatat, tapi dia tidak berhenti pada fisiknya, dia tidak mengatakan itu, tugasnya. Ya, kalau kamu seperti ini maka kamu harus melakukan ini. Konsekuensinya kan ada kesepakatan, kan? Ada akibatnya lebih baik, kan? Tapi kalau lari ke lapangan kan apa sih hubungannya penambah sekolah dengan lari di lapangan? Ya, dia lari dan penambah sekolah bisa juga tambah lagi. Iya kan? Jadi yang pertama konsekuensi, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi, yang keempat ada hukuman. Yes. Ada yang bisa? Yang nomor 1 itu sekalian juga dia belajar menulis lagi kan ya. Jadi itu apa sisi positifnya aja di sisinya. Ya, tapi Maaf ya Bu, tapi mungkin tidak sih Bu, kalau untuk yang nomor 1 itu dibuat dengan kalimat yang positif. Kalau itu kan saya tidak akan terlambat lagi. Tapi boleh tidak kalau misalnya kita menuliskannya dengan saya akan datang ke sekolah dengan tepat waktu. boleh. Yang itu lebih bagus. Terima kasih masukannya. Ada lagi yang lain. Nih, Terima kasih atas penjelasannya. Tadi kan perbedaan hukuman dan konsekuensi itu, kalau hukuman dia menimbulkan efek fisik gitu. Saya kan menemui guru di sekolah saya. Beliau tuh kasih kesepakatan dengan gurunya. Kalau terjadi terlambat masuk kelas, itu hukumannya push up tapi cuma beberapa kali aja. Apa itu termasuk hukuman atau konsekuensi? kalau kita lihat sepintas, itu konsekuensi karena ada kesepakatan. Tapi ada tak hubungan tidak mengikuti terlambat masuk kelas dengan pusat? Tapi maaf, kalau saya dua raja, saya bilang, kalau kamu terlambat, maka kalian harus memiliki satu putaran. Dengan tadi, kalau saya di matematika, jika Mbak Irma dengan terlambat di kelas saya, maka Mbak Irma harus pusat. Mana yang berhubungan? Pelajaran matematika atau olahraga? Nah, pada saat di olahraga dia konsekuensi, pada saat di pelajaran saya dia hukuman. Walaupun dia menggunakan kesepakatan, tapi dikabulkan. Ya, kita lanjut Mbak. Cara untuk melakukan pengarahan agar tingkah bisa sesuai dengan perilaku secara umum. Sedangkan konsekuensi adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Seperti yang tadi tulisnya tadi ada baiknya kan? Sedangkan yang ini belum kita ajarkan lakukan restitusi. Restitusi adalah merupakan proses kolaboratif. Tadi di teori kontrol kan ada tadi yang diterapkan guna mengajarkan kepada murid tentang bagaimana mencari solusi dari setiap masalah. Hukuman, konsekuensi dari ini bukan hanya di sekolah, di rumah juga. Sekarang ibu-ibu yang ini bisa pikir saya ini memberikan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Saya yakin kita pada dasarnya sudah melakukan tiga-tiganya, ya. Tapi yang umumnya bapak ibu-ibu sama teman-teman lah yang tahu apa yang terjadi gitu ya. Apakah ada hukumannya? Ya kita lihat kan. Nah sekarang kita lihat. Kalau hukuman itu identitasnya gagal. Sedangkan dalam konsekuensi identitasnya itu dia masuk secara dan disiplin. Begitu juga dengan restitusi. Pada saat hukuman yang terjadi apa? Sesuatu menyakitkan harus terjadi. Ya, kita sakit. Ya, sedangkan pada konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena sudah kesepakatan seperti tadi. Sedangkan dalam restitusi ini merupakan suatu pilihan. Jadi dikembalikan lagi ke sesuatu pilihan, kita tidak ada kesepakatan. Nah kita lihat lagi dari hukuman hasilnya bagaimana ya dampaknya ya. Pada hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak-anak dalam jangka waktu yang panjang. Berarti kalau teman-teman adik-adik PPL yang memberikan hukuman itu akan menimbulkan yang ketidaknyamanan dalam jangka yang panjang. Psikologi ya, psikologi ini. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau
dalam jangka waktu yang pendek. Contoh, saat murid saya tidak menjalankan PN sama saya, silakan kamu keluar kerjakan dulu. Konsekuensi apa hukuman? Pada saat apa dia tidak nyaman? Di saat kok dia malu, di dalam teman-teman badan di dalam, dia di luar. Tapi kalau hukuman, kamu kan jadi lakukan, tarik dari lapangan. Sakit atau tidak, aku hubungannya sih sebelah dengan dia PR kok. Iya. Jadi mungkin kalau melihat saya, walaupun bibirnya senyum, kita kan nggak tahu dalam hatinya. Tapi itu juga yang terjadi pada seorang sekeliling kita kalau kita memberikan hukuman. Beda dengan konsekuensi ya, jangan mungkin pendek tapi ada juga. Nah, yang baik kita berdiskusi menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Nggak ajaran PR, kita tanya dulu, kenapa kamu nggak ajaran PR? Dia pasti punya alasan kan? Kita tidak menyalahkan dulu. Alasannya kita melihat dulu. Oh, tadi malam saya ini ketiduran. Penyebabnya ketiduran. Dan kita balikan lagi, dan kita tanya lagi, bagaimana pendapat dia untuk menyelesaikan untuk kalau kamu tidak melakukan ini. Oh, saya harus begini. Jadi sanksi yang diberikan itu bukan dari kita, tapi itu dari si anak itu sendiri, dari sendiri. Iya. Begitu juga di rumah kita sama anak kita. Karena kita penguasa, doa kita makhluk. Nah, yang ini suka terjadi kita kadang-kadang pada makhluk seperti kita ya. Sukanya seperti ini, yang banyak tapi nggak ada. Saya juga nggak jauh beda. Yang berikutnya adalah hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Tapi dalam diskusi korban mendapatkan ganti. Jadi dia menggantikan kami DPR. Jadi saya dijaga untuk saya minta waktu. Nah, dia menggantikannya. Berikutnya dalam hukuman murid atau anak akan tersakiti. Itu ya, kuliah murid. Yang dalam konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Benar ya? Yang kalau itu murid atau anak mendapatkan penguatan itu dikuatkan oleh ini. Berikutnya dampak dari hukuman adalah perilakunya jadi pasif. Bisa jadi dia agresifnya mengikat. Nah, sedangkan dalam konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka yang pendek. Di sini lebihnya restitusi memecahkan masalah. Kita tidak berikan. Sampai sini gimana? Ada yang mungkin kita harus menjadi seseorang yang selalu memberikan restitusi dan restitusi itu berarti gabungan dari verbal dan tindakan. Jadi dalam prosesnya itu kita memberikan dulu arahan apa sebenarnya yang dia mau yang dia bisa perbaiki dari kesalahannya gitu kan. Pasti itu kan ada komunikasi dulu ya secara verbal. Kedua juga harus memikirkan tindakan apa yang tidak menjadikan itu suatu hukuman dan konsekuensi, tapi disepakati dan dia mampu gitu ya. Restitusi itu dibalikkan ke si yang membuat masalah. Pembuat masalah ya. Kira-kira saya ini harus melakukan apa gitu? Karena dia timbul dari diri dia sendiri bukan dari kita. Iya. Dari dia. Iya betul. Jadi masih ada tindakan yang dia bisa mampu. Iya, karena menggantikan nanti. Terus kalau saya ketemu ya Bu ya masalah anak seperti itu, seperti kemarin ya nilai ulangannya udah ya tinggal lengkap gitu ya. Terus dipanggil untuk menyelesaikan tidak bisa. Terakhir saya bilang sekarang yang bisa kamu mampu itu apa gitu ya bisa diketahui. Terus masih enggak juga kan? Ada nggak sih di ya taruhlah berbicara kurikulum sekarang ya? Ada nggak sih tindakan yang seperti itu dieliminasi aja lah gitu ya? Karena kan kita udah berbagai cara ya. Bukan konsekuensi restitusi udah gitu, tapi dia masih ada di sini perlu kita tuh eliminasi aja gitu seperti itu. Iya, dia kan, dia karena mengganggu kan terhadap yang lain gitu. Harapan kita terhadap yang lain udah bagus, tapi dia menjadi pengganjal terus. Itu gimana ya dia? Saya punya masalah sih. Terima kasih.
Ada yang lain ingin memberikan tanggapan? Ada? Kita coba itu dulu kembali. Tapi ada di antara tadi apa? Ikhlasasi, tulis ada dan ini jadi inti pendidikan dalam Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu adalah menuntun. Jadi kalau kita misalnya anak bermasalah kita langsung, proses menuntunnya gimana berarti? Ya, kan itu ada masa-masanya. Jadi kita ulang lagi tindakan itu, kita ingin coba. Kita selama lagi permasalahannya kan pasti ibu sudah melakukan restitusi, tapi restitusinya itu pada saat itu belum pas, belum ibaratnya sudah ada perbaikan, tapi belum semuanya melakukan lagi. Jadi seorang guru itu jadilah seorang penuntun. Hargailah anak-anakmu dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jangan lihat itu tadi ya. Ada yang lain? Nah, selain itu juga dari hukuman tadi adalah peraturan adalah kamu harus, itu kalimatnya suka. Sedangkan dalam konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan dalam restitusi apa yang kamu yakini? Tiga tadi, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, dari restitusi. Dalam hukuman murid atau anak itu akan membenci peraturan. Jangankan murid, kita juga iya ya kalau dihajar gitu ya. Kalau dalam konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Ada motivasi yang kedua ya, kenyamanan, yang hukum. Yang ketiga, yang restitusi adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nih, terutama teman-teman tua nih. Kalau di sekolah, insya Allah dia bisa menenang. Tapi kalau di rumah suka lupa ya. Jadi ini. Nah, kalau hukuman itu sifatnya negatif. Sedangkan kalau konsekuensi netral, tidak positif, tidak negatif. Kalau dalam matematika mau. Sedangkan restitusi itu akalnya positif. Kalimat yang lain dalam hukuman itu awas. Kalau dilakukan lagi, nanti awas kamu ya. Ini sepakul ya. Nah, kalau dalam konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Ya, kita sepakat. Kan konsekuensinya apa? Ya lakukan. Tetapi dalam restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Kita tanya, apa sih yang kamu lakukan? Kemudian hukuman itu modelnya itu apa? Modelnya itu paksaan. Sedangkan konsekuensi aksi reaksi, ada aksi, ada reaksi. Nah, dalam restitusi yang menggunakan teori kontrol awal tadi kita dengar kecilnya. Dalam hukuman dia akan mendorong menyalahkan dirinya. Sedangkan dalam konsekuensi dia mendorong kepatuhan. Kalau dalam restitusi mendorong disiplin positif. Dampaknya nanti dalam hukuman konsep dirinya buruk. Tapi dalam konsekuensi konsep dirinya akan menjadi. Sedangkan dalam konsep dalam restitusi konsep dirinya menjadi kuat. Jelas ya? Kita lanjut dah. Kasus kedua. Kayaknya buat ini yang jelas ya baca di pasti. Ngomong-ngomong ya. Yaitu kasus 2, Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya, Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk ke kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan memilih muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan itu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang.
Hal ini terus dilakukan Bu Ana selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang sikap IPA dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk ke kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Nah, nanti kita lebih dapat ya kembali ya. Pertanyaannya berdasarkan teori motivasi yang ada saja dari tadi kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Kan ada 3 motivasi tadi. Yang pertama untuk mendapatkan Imbalan. Untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kira-kira ini apa arahnya ke positif atau negatif? Ini penghargaan kan? Negatif. Alasannya Mbak? Menurut Mbak, ya. Terima kasih. Meskipun itu terlihatnya seperti positif karena mendapatkan keterlibatan gitu, jadinya seperti dihargai gitu tadi. Namun kita akan memberikan dampak negatif karena ketergantungan ketika misal tadi seperti kasusnya Pak Heru tidak memiliki stiker bintangnya, jadi nanti sikap si anak itu akan berubah karena tidak mendapatkan itu gitu, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Iya, jadi akan timbul suatu ketergantungan. Jadi motivasi yang timbul adalah motivasi intrinsik apa eksternal? Eksternal, karena ada penghargaan. Ya, nah, jadi kalau kita lihat teorinya ini tadi, seperti tadi, didukung oleh penghargaan. Ya, kasus yang tadi itu didukung oleh penghargaan. Sehingga menurut Afikon, seorang psikologi, dia mengatakan bahwa saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Iya, yang terjadi pada saat kita berikan penghargaan. Nah, mengungkapkan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut psikologi adalah secara idealnya tindakan belajar itulah sendiri penghargaan sesungguhnya. Jadi proses pembelajarannya. Jadi di rumah kita suka memberi penghargaan ya, kalau dapat nilai bagus, ibunya memberikan hadiah. Saya juga suka ya, senang juga kalau dapat hadiah ya. Kalau dapat nilainya tinggi dapat hadiah. Jadi yang terjadi kalau penghargaan yang timbul dari anak salah satu adalah anak akan berusaha mengejar penghargaan itu apapun caranya. Ya, kadang-kadang dia suka menipu dirinya sendiri, maka timbul ada tanya. Nah, jadi dan penghargaan ini akan menimbulkan turunnya kualitas. Jadi itu jangan main sama dia, prosesnya itu kita hargai. Dan apa timbulnya adalah motivasinya bukan dari diri sendiri. Seperti tadi kasusnya itu, kalau nggak dikasih penghargaan saya nggak mau, tergantung. Jadi kalau dia maaf, nanti kita nggak bisa nyuci piring lagi belajar pecah, ya udah sendiri yang baca yang penting nggak lupa. Prosesnya dia sudah belajar. Nah, kalau kita kan bilang, wah anak ibu, anak mama ranking 1, tapi kalau dapetnya rankingnya di bawah, di atas 10, kamu ini, iya ya. Kalau dia sudah belajar kontennya, kita sama-sama dari sini ya, Nah, sekarang yang terakhir kita masuk ke posisi 5 posisi kontrol. Tadi kita udah nih, dari tidak sampai hukuman, sudah observasi, restitusi. Jadi hukuman, observasi, restitusi, fakti, timbullah bahwa itu akan menimbulkan 5 posisi kontrol bagi diri kita. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Videonya ya.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kayaknya gak jauh dari kita ya. Nah, kayaknya di rumah juga nanti ya, nih yang terjadi pada penghukum. Bagaimana posisi penghukum itu? Kalau soal penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ada soalnya tinggi, nggak ada penghukum soalnya. Kalau sampai kemarin, ya ada namanya pasti ngomongnya doang seperti tadi. Terus kemudian bahasa tubuhnya, bahasa tubuh penghukum itu dia ada yang ngomong yang begini dan ada. Nanti ngomong sendiri. Begini ya, matanya melotot. Ya, namanya lagi mana ada. Kemudian matanya melotot dan jadinya menunjukkan itu sukanya menunjukkan ya kalau kamu habis jalan dengan hukum itu kamu terlambat ya. Ada ya, saya tadi bisa lihat ya, kayaknya kita nggak usah ngomongin orang lain ya, kita kalau di masing-masing saya kayak gitu nggak ya. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk yang sebagai merasa bersalah. Kita lihat videonya. Iya. Kita kasus Mare lagi ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, kita lihat momen rasa bersalah apa sih yang terjadi gitu ya. Kita kayaknya bahasanya nggak jauh dari kita ya. Kita suka menyembunyikan ya. Kayaknya itu baik banget kayak seorang malaikat kalau kita ngomong gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang kedua, pada saat membuat salah, yaitu adalah akan menggunakan kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nyaman nggak dari lain? Walaupun biasanya lembut ya, bersalah atau berdari. Kata-kata yang keluar dengan lembut ya, berarti kata-katanya lembut. Cirinya memang seperti ini. Ada suaranya mengeras, halus, sedih, bagus sih. Bahasa tubuhnya kayak mana tadi? Dan yang pertama beda ya. Nah, setelah merapat pada anak-anak berkata lesu ya, dampaknya pada murid yang pertama adalah membuat murid itu merasa bersalah, identitasnya gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Berarti maksudnya dari dirinya. Yang kedua adalah anak itu merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Itu yang terjadi kalau kita berbuat seperti itu. Nah, terakhir adalah kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap hukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid ya. Murid akan menanamkan murid meledakan keluar. Jadi kita lihat. Sekarang kita lihat yang ketiga. Kayak mana
jadi teman. Nah, apakah saya masuk dalam situ gitu ya? Nah, kita lihat ada kasih tahu saya. Kita ada sepertinya ya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Jadi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Cirinya ada suaranya nih, ada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya melekat pada murid, mata dan senyum menyenangkan. Tetapi dampaknya bagi siswa atau bagi anak kita adalah murid akan bergantung kepada satu orang, adanya faktor ketergantungan. Seperti di rumah, kalau ayahnya seperti itu, ibunya menghukum, ayahnya teman, ayahnya, iya, satu. Yang kedua adalah murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Ini yang dampaknya. Kita lanjut yang keempat adalah sebagai pemantau atau pengontrol. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Bagaimana pada posisi pemantau? Pada saat pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Dampaknya pada siswa adalah murid akan menghitung. Jadi kalau dia sudah salah, saya akan menghitung. Konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Dia hanya menjalankan konsekuensinya, tapi nggak tahu apa dirinya tujuannya. Begitu juga kalau ini 5 posisi kontrol ini bukan hanya di sekolah ya, di kehidupan sehari-hari ini terjadi pada kita. Nah sekarang yang terakhir dari posisi kontrol, jadi kita bisa lihat mana yang lebih baik dari 5 itu. Nah terakhir dari masih kemarin ya, posisi manajer ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren?
Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Dari posisi kabinet kita lihat gimana zamannya kalau kita menjadi seorang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki kemampuan di posisi teman maupun pemantau, jadi gabungan dari teman dan pemantau ya. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan kemampuan untuk membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Dampaknya bagi murid, bagi siswa adalah murid akan menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Ya, demikianlah saya Dita. Terima kasih. Ada yang ditanyakan dari posisi aku? Ada yang ditanya? Cukup? Cukup. Ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Sebelum saya tutup, ada yang satu orang merefleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang didapat dari pertemuan kita kali ini? Ada yang mau? Direfleksi lah. Ya, direfleksi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Andika ingin menyampaikan refleksi hari ini setelah mengikuti setelah mengikuti diskusi pagi ini gitu. Jadi apa yang saya dapatkan, saya senang sih hari ini, saya sangat bersyukur karena tadi saya juga menemukan sesuatu yang baru, yaitu restitusi ya Bu ya. Nah ini sesuatu yang baru menurut saya, dan saya juga karena sebelumnya saya hanya sampai di hukuman dan konsekuensi saja gitu. Tapi ternyata pagi ini saya mendapatkan hal baru, yaitu restitusi. Wah, patut dicoba berarti kan gitu. Nah kemudian apalagi yang saya dapatkan seperti 5 posisi kontrol itu tadi juga merupakan hal baik ya apabila kita bisa menerapkannya gitu dalam kehidupan kita gitu. Tapi kita harus bisa memilih mana yang bisa diterapkan seperti itu. Tadi kan kita juga sudah melihat video-videonya dan kita juga pasti bisa memilih mana yang terbaik seperti itu. Dan terima kasih juga kepada Ibu karena sudah memberikan waktu untuk diskusi bersama kami di sini seperti itu sih Bu. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih. Terima kasih yang ini yang pastinya adalah sesuatu yang menyenangkan dari seorang saudara tentang budaya positif ini. Sampai saya bahas sampai 5 posisi kontrol. Jadi kesimpulannya adalah tadi kita mulai dari diri kita sendiri sampai
bagaimana mengatasinya. Nah, tadi kita sudah mendapat bagaimana kamu jadi buku, membuat rasa bersalah, teman, pemantau apa? Jadi di situ dari video tadi kita sudah lihat dampak-dampaknya. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan, mana yang terbaik? Karena kita adalah apalagi ayah-ayah adalah calon-calon apa bukan generasi penerusnya. Kalau kami kan sudah. Demikianlah saya ucapkan terima kasih. Saya mohon bila dari kata salah. Sebelum saya itu kita sama-sama ya salam dulu. 1, 2, 3. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.